7. Sistem analisis dalam lingkungan sosial budaya Indonesia. Tidak mengherankanlah bahwa dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan staf pada organisasi-organisasi besar di Indonesia, orang melihat kepada sistem analisis sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan itu. Memang pengetahuan yang lebih luas mengenai teknik-teknik analisa, manajemen, dan planning modern sangat diperlukan. Dan besar jugalah faedah yang dapat diambil harapan-harapan yang terlampau tinggi mengenai kemampuan PPBS, Planning, Programming, and Budgeting Systems. Seperti di berbagai bidang ilmu pengetahuan lain, bidang ilmu manajemen juga tidak luput dari pengaruh mode. Pula dapat dikonstatasi bahwa para penganut PPBS sering melakukan overselling sehingga akhirnya langganannya dikecewakan. Ada baiknya kita menyadari bahwa di Amerika pun, yaitu negara asal PPBS, sistem analisis itu tidak dipakai secara umum di dalam lingkungan administrasi negara, biarpun pernah ada instruksi Presiden Amerika Serikat untuk menggunakan PPBS. Ada juga bahaya lain, khususnya di Indonesia. Bahaya itu ialah bahwa gandrungnya orang banyak dengan PPBS ini dengan segala harapan yang berlebih-lebihan akan menutup mata kita untuk aspek-aspek persoalan manajemen yang tidak dicakup oleh PPBS dan yang mungkin lebih mendalam sifatnya. Ibarat kita beli obat sebelum melihat lebih dahulu apa penyakitnya, maka perlu sekali lagi kita dengan kesadaran penuh akan kegunaan PPBS untuk mengetahui batasan-batasan, limitation, inherent yang ada pada PPBS, maupun batasan-batasan yang kentara bila PPBS diterapkan dalam suatu lingkungan sosial budaya yang lain daripada PPBS lingkungan asalnya, khususnya di dalam lingkungan sosial budaya Indonesia. Seperti diketahui, pokok PPBS ialah kemampuannya untuk mengaitkan pertimbangan-pertimbangan biaya, cost consideration, dengan perencanaan. Dengan jalan ini, maka menjadi mungkin untuk mengadakan penilaian sistematis dan sedapat-dapatnya kuantitatif atas alternatif-alternatif yang ada, dilihat dari sudut biaya dan efektivitas. PPBS merupakan suatu usaha untuk menerapkan rasionalitas ekonomi pada pengambilan keputusan di bidang manajemen. Dalam pada itu sering kita lupakan bahwa PPBS sendiri memakan biaya yang besar dan memerlukan tenaga ahli yang mahal dalam jumlah yang besar pula. Memang metode PPBS dimulai di lingkungan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dalam menghadapi persoalan-persoalan pembinaan sistem-sistem persenjataan, masalah logistik, dan masalah strategi pertahanan. Tiga bidang ini semuanya bidang yang meliputi anggaran yang sangat besar, di mana biaya PPBS sendiri hanya merupakan sebagian kecil dari biaya seluruhnya. Pula, menurut pengalaman PPBS itu ternyata paling ampuh jikalau dipakai untuk program-program yang tujuan-tujuannya terang dan tunggal sifatnya. Dan jikalau data-data yang diperlukan itu quantifiable sifatnya dan dapat diandalkan, maka PPBS terbukti sangat berguna untuk pengembangan sistem-sistem engineering yang besar. Menghadapi masalah-masalah sosial, ternyata PPBS berguna untuk penelitian-penelitian analitis di bidang kebijaksanaan yang sangat terbatas, atau dalam menghadapi pilihan antara program-program alternatif yang sama tujuan-tujuannya. Sebaliknya, dalam menghadapi masalah-masalah di bidang administrasi negara dan kebijaksanaan nasional, perlu disadari bahwa PPBS tidak dapat membantu kita dalam memilih antara tujuan-tujuan nasional pokok dan tidak dapat membantu kita dalam menilai trade-off antara tujuan-tujuan yang kait-mengait satu sama lain, misalnya antara bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini sering kurang disadari. Beberapa kali saya sudah dihadapkan kepada pertanyaan tentang kriterium macam apa dapat memberi pegangan kepada kita untuk menentukan apakah suatu proyek di bidang kesehatan misalnya lebih baik atau kurang baik dibandingkan dengan suatu proyek di bidang pendidikan dan sebagainya. Dilihat dari sudut cost-benefit analysis, jawaban saya ialah bahwa tidak ada seorang ahli pun di seluruh dunia yang dapat memberi kriterium itu karena pertanyaannya keliru. Pilihan-pilihan semacam itu tidak dapat ditentukan berdasarkan cost-benefit analysis, karena kita berhadapan dengan suatu pilihan yang memerlukan kriterium nilai yang memerlukan suatu value judgment. Memang keputusan-keputusan pokok mengenai tujuan-tujuan suatu bangsa merupakan keputusan-keputusan politik yang muncul sebagai hasil dari proses politik seluruh bangsa yang jauh lebih luas daripada bidang aparatur negara semata-mata. Semua keputusan mengenai allocation of resources untuk mencapai atau melaksanakan nilai-nilai pokok suatu bangsa diambil di dalam proses politik. Di dalam proses ini, rasionalitas ekonomi yang menjadi ciri utama PPBS hanya merupakan suatu aspek saja daripada
keseluruhan pertimbangan yang perlu diperhitungkan. Kriterium yang lebih penting daripada rasionalitas ekonomi ialah pertanyaan masyarakat semacam apa yang menjadi tujuan kita. Selain daripada itu, perlu disadari juga bahwa di bidang sosial dan politik tidak semua tujuan dapat dikaitkan dengan program, dan bahwa di dalam kehidupan masyarakat banyak tujuan penting tidak bersifat tunggal melainkan beraneka ragam, maksudnya multi-purpose, seperti sistem kepenjaraan atau sistem pendidikan tinggi. Sulit sekali untuk mencerai-beraikan semua aspek dari tujuan yang beraneka ragam itu dan mengaitkannya dengan biaya. Ternyata juga bahwa dalam menghadapi keputusan-keputusan pokok di bidang sosial, tujuan-tujuan itu sering tidak dapat dicerai-beraikan ke dalam faktor-faktor yang quantifiable. Usaha untuk mengadakan pendekatan kuantitatif untuk segi-segi kualitatif sering menimbulkan distorsi yang berarti, if you cannot count it, it doesn't count. Dan karena itu, faktor-faktor kuantitatif secara tidak disengaja menjadi lebih penting daripada faktor-faktor non-kuantitatif. Contoh yang paling dramatis dari distorsi yang timbul sebagai akibat usaha untuk mengkuantitatifkan tujuan yang dikejar ialah Perang Vietnam. Usaha pemerintah Amerika Serikat mengkuantifikasikan tujuan-tujuan perang di Vietnam telah menelurkan kriterium untuk mengukur hasil peperangan, yaitu body count, jumlah orang yang terbukti dapat dimatikan. Ternyata bahwa kriterium itu sama sekali tidak relevan untuk mencapai kemenangan dalam peperangan yang terutama bersifat politis itu. Maka di tangan ahli-ahli yang luas pandangannya dan yang mengetahui batas-batas kemampuan PPBS dan peka untuk kompleksitas proses-proses masyarakat, PPBS dapat merupakan suatu alat senjata yang sangat penting di bidang manajemen. Ditangani oleh ahli-ahli yang sempit pandangannya, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan besar perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Untuk mengatasi batasan-batasan yang disebut tadi itu, atau sedikit-sedikitnya mengurangi distorsi yang mungkin terjadi, maka di kalangan sementara penganut PPBS ditekankan perlunya diadakan dialog terus-menerus antara sistem analysis dan manajer. Keperluan dan sudut penglihatan seorang manajer memang lain daripada sudut penglihatan seorang sistem analysis. Seorang manajer mempunyai keperluan praktis. Ia harus mengetahui apa yang harus diputuskannya sekarang ini, besok, dan dalam jangka waktu menengah, medium term. Tujuan seorang sistem analysis ialah untuk mengaitkan sedapat-dapatnya secara kuantitatif semua keaktifan suatu organisasi menjelang suatu tujuan yang tunggal yang dapat mempersatukan keaktifan-keaktifan itu. Namun pada itu kedua-keduanya melihat segala-galanya dari sudut allocation of resources guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Inilah yang dapat menjadi landasan untuk interaksi terus-menerus antara si manajer dan sistem analysis itu. Dalam pada itu, perlulah si manajer memberitahukan kepada si analis mengapa dia menyimpang dari saran-saran si analis, dan si analis perlu mengemukakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan macam apa dia sampai kepada kesimpulan-kesimpulan dan saran-sarannya. Kelemahan-kelemahan PPBS dalam menghadapi masalah-masalah sosial, khususnya di bidang administrasi negara, menimbulkan kecenderungan pada sementara ahli ilmu manajemen untuk melepaskan diri dari tekanan pada program dan struktur program. Mereka menyadari bahwa khususnya di bidang administrasi negara, tekanan pada usaha untuk mengukur efektivitas, perkiraan biaya, dan perbandingan antara alternatif-alternatif, betapapun berguna, masih jauh dari perumusan suatu kebijaksanaan yang baik. Mereka juga tidak mementingkan lagi untuk menyesuaikan struktur organisasi seluruhnya kepada program-program, melainkan membatasi diri pada beberapa masalah kebijaksanaan yang pokok sesuai dengan keperluan langsung top manajemen. Baru di dalam fase terakhir dalam proses yang dinamakan policy analysis ini, policy itu dikaitkan dengan anggaran dan program. Di samping itu, karena ternyata bahwa yang penting bukan data-datanya saja, melainkan juga interpretasi data-data itu, dan oleh karena data-data yang sama dapat mendorong ke arah interpretasi dan kebijaksanaan yang berlainan pula, maka berbagai ahli mendesak supaya perencanaan kebijaksanaan atau policy planning tidak dilakukan oleh hanya satu kelompok dalam staff planning, melainkan dilakukan sekaligus oleh dua kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda tapi atas dasar data yang sama. Cara ini dianjurkan diantaranya oleh seorang psikolog Irving L. Janis dari Yale University dalam bukunya Victims of Groupthink, A Psychological Study of Foreign Policy Decision and Fiascos.
Ternyata bahwa dalam suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang saling menghargai dan yang merasa terikat satu sama lain dalam mengejar suatu tujuan bersama, sering terlihat suatu pola interaksi di mana pertimbangan-pertimbangan untuk mempertahankan rasa persatuan dan penghargaan lebih kuat daripada usaha untuk mencari jawaban-jawaban yang tepat. Gejala ini oleh Profesor Janis disebut groupthink. Dia menunjuk pada fiasko serangan CIA di Bay of Pigs, Kuba, yang tidak dihalangi oleh Presiden Kennedy karena dia segan sebagai orang baru melawan pertimbangan-pertimbangan para kepala staf angkatan bersenjata Amerika Serikat. Menurut Profesor Janis, adanya dua kelompok planning akan menghindari keputusan-keputusan salah semacam itu. Dalam kasus ini, Presiden Kennedy tidak mengadakan dua kelompok, melainkan membuka pembicaraan-pembicaraan di dalam stafnya sedemikian rupa, sehingga pandangan-pandangan yang berlainan dari penilaian-penilaian yang telah disiapkan dapat dikemukakan dan diskusikan secara sungguh-sungguh. Presiden Roosevelt biasanya menggunakan jalan lain. Dia suka mengundang makan satu atau dua orang yang dianggap cukup berat dari kalangan masyarakat umum untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang dapat mengimbangi penilaian-penilaian stafnya. Menghadapi keperluan-keperluan manajemen dalam organization system yang besar-besar swasta maupun pemerintah di hari depan, beberapa ahli mendesak untuk meninggalkan planning yang terlalu sistematis dan mendetail yang menjadi ciri PPPS. Suatu sebab utama ialah kesadaran bahwa di dalam masalah-masalah yang luas ruang lingkupnya, unsur-unsur yang quantifiable ternyata kurang penting daripada unsur-unsur yang non-quantifiable. Di samping itu, suatu planning yang terlampau ketat sering menyelubungi kepekaan untuk kesempatan-kesempatan dan keperluan-keperluan baru yang muncul setelah planning itu selesai. Maka seseorang ahli administrasi negara yang berpengalaman, di antaranya sebagai administrator bantuan luar negeri, sebagai duta besar Amerika Serikat pada NATO, dan sekarang sebagai rektor Universitas Hawaii, Harlan Cleveland dalam bukunya The Future Executive mengemukakan suatu definisi planning yang berlainan. Planning ialah improvisation on a general sense of direction. Dia kemukakan bahwa organisasi-organisasi yang efektif tidak lagi merupakan piramida-piramida yang hierarkis sifatnya, di mana kekuasaan dipegang ketat pada tingkat puncak. Organisasi-organisasi besar merupakan sistem-sistem yang memerlukan suatu gaya decision making tersendiri. Suatu sistem dilihatnya sebagai interlaced web of tension, di mana kontrol renggang sifatnya, kekuasaan bersifat diffuse, dan di mana terdapat bukan satu melainkan berbagai pusat decision making. Tugas seorang eksekutif ialah untuk mengelola tension sistem tersebut, untuk memastikan tujuan-tujuan sistem itu dalam kaitannya dengan masyarakat umum, untuk menentukan sasaran-sasaran khusus yang harus menjadi tujuan gerak seluruh sistem, dan untuk mengusahakan supaya bagian yang dipegangnya dari sistem luas itu bergerak menuju tujuan-tujuan tadi. Di sini kita lihat betapa jauhlah jarak antara konsepsi manajemen ini dari lingkup usaha PPPS. Biarpun di dalam konsepsi ini memang ada tempat untuk PPPS sebagai salah satu alat manajemen. Perkembangan-perkembangan di bidang ilmu manajemen ini yang melampaui jangkauan PPPS semuanya terjadi di dalam lingkungan sosial budaya Amerika, yaitu tempat asalnya PPPS. Perkembangan-perkembangan itu mencerminkan suatu kesadaran tentang inherent limitation PPPS di dalam lingkungannya sendiri. Di dalam suatu lingkungan sosial budaya lain seperti di Indonesia atau di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, di samping inherent limitation, juga harus diperhitungkan batasan-batasan lain yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang berakar pada keadaan sosial budaya negara yang sedang berkembang itu. Usaha untuk mencari kohesi dan keserasian antara lingkup kemampuan PPPS dan tujuan-tujuan masyarakat luas negara-negara berkembang ini, serta tujuan-tujuan pembangunannya telah menimbulkan misalnya suatu konsepsi yang dinamakan Unified Approach pada planning yang tidak lagi memusatkan perhatian pada suatu single objektif, melainkan mencoba mencapai keserasian dan pengejaran berbagai tujuan-tujuan bersama. Tujuan-tujuan yang satu sama lain, khususnya dalam waktu singkat, memang sulit untuk diserasikan. 2.
Namun supaya kita dapat mendudukkan PPPS secara lebih tepat dalam lingkungan sosial budaya masyarakat tradisional, dalam lingkungan sosial budaya masyarakat transisional negara-negara yang sedang berkembang, sebaiknya dibicarakan lebih dahulu beberapa ciri dari masalah organisasi di negara-negara itu. Dilihat dari sudut kemampuan organisasi, dapat dikatakan bahwa ciri masyarakat modern ialah kemampuannya untuk menjalankan organisasi-organisasi besar yang impersonal sifatnya. Masyarakat tradisional umumnya bercirikan organisasi-organisasi kecil seperti kelompok keluarga, golongan atau suku, dan golongan agama. Ikatannya di dalam organisasi-organisasi tradisional ini bersifat primordial dan personal. Proses peralihan dari organisasi-organisasi primordial semacam itu ke organisasi modern merupakan suatu revolusi yang dapat disebut the organizational revolution. Betapa kuat ikatan tradisional di bidang organisasi ini masih di dalam bentuk-bentuk organisasi modern yang ada di negara-negara yang sedang berkembang itu, tercermin dalam kecenderungan juga di kalangan teknokrat-teknokrat modern untuk menyusun diri dalam klik-klik informal. Misalnya orang-orang profesional lulusan Universitas A menganggap dirinya lebih unggul dari lulusan Universitas B dan cenderung mengisi lowongan-lowongan di dalam lingkungan kerjanya dengan sesama lulusan universitasnya sendiri, tanpa melihat kepada kualifikasi profesional lulusan-lulusan universitas-universitas lain. Demikian juga lulusan universitas-universitas di negara A misalnya berkecenderungan untuk menyendiri dari lulusan-lulusan negara B, dan seterusnya. Juga di dalam organisasi-organisasi modern, ikatan antara rekan sama profesinya sifatnya tidak zeklik, melainkan sangat personal, bahkan paternalistis. Sikap ABS asal Bapak senang tidak lain daripada suatu ekses paternalisme tradisional ini. Distorsi angka-angka atau data lain yang mempengaruhi kualitas arus informasi yang sampai kepada tingkat manajemen ialah suatu gejala yang tidak asing bagi kita semuanya. Paternalisme ini yang lebih diperkuat lagi dengan pengaruh sifat hierarkis yang berlebih-lebihan di dalam organisasi-organisasi berbentuk modern di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, lebih memperkuat tendens ke arah groupthink yang disebut tadi itu. Perasaan segan, rikuh, dan mengalah demi persatuan atau konsensus formal atau yang dirasakan sebagai kehendak atasan, semuanya berakar pada alam pikiran dan sikap jiwa tradisional yang dapat memperbesar bahaya pengambilan keputusan yang tidak tepat. Suatu manifestasi lain daripada ikatan primordial ini ialah kolektivisme, kerukunan tradisional dalam berbagai aspek organisasi, terutama dalam proses decision making, tapi juga dalam kesegaran untuk menolak sesuatu. Orang sering tidak sampai hati untuk mengatakan tidak daripada memecat seseorang dianggap lebih baik untuk memindahkannya ke samping ataupun ke atas. Bahkan, ada kalanya dibuat suatu lembaga khusus untuk mempetieskan seseorang. Biarpun akibat kecenderungan ini ialah menurunnya efisiensi, di dalam hubungan ini harus juga dilihat tidak adanya sanksi terhadap pekerjaan yang kurang baik, underperformance. Begitupun tidak adanya insentif bagi seorang pegawai atau manajer untuk mengambil resiko. Di dalam aparatur organisasi-organisasi besar di negara-negara seperti Indonesia, jalan yang paling pasti untuk maju ialah untuk menghindari resiko dan menunggu waktu. Suatu akibat lain dari konsepsi hierarkis itu ialah bahwa arus informasi terutama berjalan dari atas ke bawah, sedangkan arus dari bawah ke atas jauh lebih kurang. Tapi yang lebih penting lagi dalam hubungan ini, khususnya dalam menghadapi keperluan manajemen dalam sistem organisasi yang agak besar, ialah bahwa konsepsi hierarkis mengakibatkan hampir tidak adanya komunikasi horizontal. Padahal khususnya dalam menghadapi sasaran-sasaran yang kompleks di bidang administrasi negara di mana sasaran itu tidak dapat dicapai oleh satu organisasi saja, melainkan harus dicapai oleh beberapa organisasi bersama yang masing-masing menyumbang pada tercapainya tujuan tadi, komunikasi horizontal merupakan suatu syarat yang mutlak. Suatu sistem semacam itu memerlukan arus informasi yang sangat deras dan yang berjalan secara otomatis. Yang diperlukan ialah a massive flow of information. Namun yang sering kita lihat ialah bahwa seorang pegawai menyimpan informasi tertentu karena dalam anggapan tradisional, monopoli atas informasi menjadi sumber kekuasaan. Maka informasi itu sering dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada pihak-pihak lain yang juga memerlukan pengetahuan itu. Kekurangan sekretaris dalam sebagian besar organisasi-organisasi di Indonesia merupakan gejala dari sikap-sikap yang digambarkan di atas ini. Pada umumnya kurang sekali pengertian tentang pentingnya dan manfaatnya seorang sekretaris yang baik.
pun kemampuan untuk memanfaatkan dan menghargai sekretaris sering tidak ada pada para manajer. Padahal, suatu organisasi modern tidak dapat berjalan tanpa flow of information yang tertulis baik vertikal maupun horizontal. Kemampuan oral communication, komunikasi lisan atau face-to-face communication, komunikasi tatap muka dalam suatu organisasi besar sangat terbatas. Tapi ternyata bahwa kebiasaan tradisional ini sulit untuk diubah. Untuk sebagian karena sasaran untuk komunikasi tertulis kurang seperti dikatakan tadi, tapi juga karena sering dianggap kurang hormat untuk menulis memo kepada atasannya atau rekan setingkat. Perincian kelemahan-kelemahan di dalam organisasi di Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya masih dapat ditambah. Suatu analisa mengenai organisasi sebenarnya juga harus membicarakan kesulitan-kesulitan yang tampak dalam mendelegasikan otoritas dan untuk menemukan formula yang tepat antara delegation of authority dan kontrol yang efektif. Begitu pula kecenderungan untuk mendelegasikan tanggung jawab sekaligus melimpahkan wewenang dan otoritas kepada orang yang diserai tanggung jawab itu. Di sini cukup dikemukakan bahwa tingkat kemampuan menyelenggarakan organisasi-organisasi modern yang besar di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan bermacam-macam masalah khusus dalam penerapan metode sistem analisis. Faktor-faktor tadi itu misalnya mempengaruhi pembuatan data-data yang dapat diandalkan untuk keperluan manajemen. Data-data itu sering berubah dalam proses transmisi ke atas. Kelambatan di dalam proses transmisi itu juga sering menambah kekurangan reliability, dapat dipercayainya data-data yang akhirnya sampai kepada manajemen. Oleh karena itu, presisi sistem analisis sering melampaui relevansinya. Sudah menjadi kebiasaan di dalam lingkungan administrasi negara untuk membuat bagan atau flowchart. Tapi sering dilupakan bahwa bagan itu hanya mempunyai arti jikalau berlandaskan pengertian yang cukup mendalam tentang struktur-struktur yang bersangkutan serta proses-proses transformasi input yang dicerminkan di dalam bagan tadi. Tanpa pengertian mengenai sifat-sifat, batasan-batasan, dan dinamika struktur-struktur itu, serta tanpa pengertian mengenai kaitan-kaitan yang berbelit-belit di dalam proses transformasi input, maka output real bisa lain sama sekali daripada yang diharapkan berdasarkan bagan. Kecenderungan untuk memakai bagan sering menutup mata kita terhadap pengertian bahwa gerak di dalam flowchart itu tidak otomatis dan diantaranya memerlukan sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dalam bagan itu, yaitu kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan dalam arti yang lazim juga di Indonesia, yaitu kebijaksanaan sebagai penyesuaian, melainkan kebijaksanaan dalam arti judgment yang berdasarkan kepekaan terhadap kompleksitas interaksi dan ketegangan di dalam sistem maupun di dalam hubungan sistem yang bersangkutan dengan sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat luas. Inefisiensi di dalam organisasi sendiri atau di dalam sistem yang lebih luas merupakan suatu faktor tersendiri yang tidak mudah dan tidak selalu dapat dikuantifisir dan sering merupakan suatu faktor yang tidak terduga. Seandainya ditentukan suatu kebijaksanaan berdasarkan critical path analysis, masih belum tentu apakah kebijaksanaan itu dapat dilaksanakan seperti direncanakan karena hal-hal di luar kekuasaan manajemen. Pula masih menjadi pertanyaan apakah keuntungan dari critical path itu tidak terhapusnya karena inefisiensi umum dari sistem seluruhnya. Semuanya ini menimbulkan pertanyaan dalam kasus-kasus semacam apa penggunaan PPBS dapat dibenarkan dilihat dari sudut biaya dan jumlah ahli yang agak besar yang diperlukan. Hal ini tidak berarti bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, PPBS tidak ada manfaatnya. Kesadaran tentang kait-mengaitnya unsur-unsur yang tersangkut dalam mengejar suatu sasaran tertentu, kepekaan tentang sistem, serta kemampuan untuk memperkembangkan dan menilai secara rasional alternatif-alternatif merupakan manfaat-manfaat yang sangat berarti yang dapat ditarik daripada sistem analisis tersebut. Namun juga perlu disadari bahwa jumlah kasus-kasus yang tepat untuk pemakaian sistem analisis dengan segala ketatan planningnya di negara-negara yang sedang berkembang jauh lebih kurang daripada di negara-negara industri. Bahkan tidak ada jeleknya misalnya jika diadakan sistem analisis tentang penggunaan sistem analisis di Indonesia. Begitu pula perlu disadari bahwa di negara-negara yang sedang berkembang kita berhadapan dengan masalah-masalah organisasi yang perlu dijawab secara langsung dan yang tidak dapat diatasi dengan penggunaan sistem analisis.
Bahkan jikalau dalam menghadapi masalah-masalah itu, sistem analisis dipakai, maka hasilnya bisa keliru sekali. Batasan-batasan yang dihadapi sistem analisis di negara-negara yang sedang berkembang ini tidak mempunyai implikasi bahwa gaya manajemen Amerika dengan segala efisiensinya dan dengan tingkat individualisasi yang sangat menyolok itu merupakan cara satu-satunya yang dapat atau harus dikembangkan di negara-negara yang sedang berkembang. Jepang telah memperkembangkan suatu gaya manajemen yang berlainan di mana proses individualisasi tidak sejauh di Amerika dan di mana pengambilan keputusan jauh lebih bersifat kolektif. Konsensus building pada semua tingkat pengambilan keputusan kolektif mungkin sekali memerlukan waktu yang lebih lama. Namun ternyata bahwa akhirnya hasilnya tidak kurang efisien dibandingkan dengan gaya manajemen Amerika. Penyesuaian sistem analisis pada gaya manajemen Jepang ini merupakan suatu bidang yang patut kita pelajari. Pada pokoknya model Jepang menyarankan kepada kita bahwa kita mungkin dapat memperkembangkan suatu gaya manajemen yang khas pula, yang dapat menampung ciri-ciri khas, kelemahan-kelemahan, dan kekuatan-kekuatan khas Indonesia di bidang manajemen asal kita secara sadar menghadapi masalah ini. 3. Gambaran sepintas lalu ini tentang sistem analisis dan tentang situasi mengenai organisasi di negara-negara yang sedang berkembang memaksakan kita untuk sekali lagi menghadapi persoalan pokok yang diajukan pada permulaan karangan ini, yaitu mengenai peningkatan kemampuan staf manajemen dalam organisasi-organisasi besar dari sudut penglihatan yang lebih luas. Pertama, dari sudut analytical capability, kemampuan analitis suatu pengertian mengenai dan kemampuan untuk menggunakan PPBS sangat berguna. Asal kemampuan analitis itu juga meliputi batasan-batasan yang inherent ada pada PPBS dan batasan-batasan yang timbul dari situasi sosial budaya Indonesia. Batasan-batasan itu juga membawa kita pada kesimpulan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, kemampuan PPBS itu sebaiknya ditempatkan langsung di bawah pucuk pimpinan, top manajemen organisasi, atau jika kemampuan itu berada di luar organisasi supaya top manajemen langsung dapat menerima hasil sistem analisis itu. Kedua, informational capability, kemampuan informasional. Staf di negara-negara yang sedang berkembang sangat perlu sekali diperhatikan dan diperkuat. Persoalan di sini bukan hanya memperbaiki arus informasi dan jumlah informasi secara vertikal maupun secara horizontal. Persoalan ini juga meliputi peningkatan keterbukaan, kepekaan, dan kemampuan mencernakan informasi baru oleh staf. Masyarakat Indonesia sedang berubah dengan pesat. Untuk sebagian oleh karena usaha pembangunan kita sendiri, tapi juga oleh karena perubahan-perubahan masyarakat yang tidak disengaja. Perubahan-perubahan itu pada setiap tahap turut mempengaruhi lingkungan usaha organisasi-organisasi besar, dan staf harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menilai di mana dan bagaimana perubahan-perubahan itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Perubahan-perubahan yang mendalam ini tidak terbatas pada masyarakat Indonesia saja. Seluruh dunia berubah dengan pesat di bidang politik internasional, bidang strategis, bidang moneter dan ekonomi, bidang teknologi termasuk bidang teknologi persenjataan dan bidang kebudayaan, dan semua perubahan-perubahan itu mempengaruhi lingkungan Indonesia serta organisasi-organisasi besar di Indonesia. Karena kesibukan sehari-hari, karena beban kerja yang tidak didistribusikan secara tepat, dan karena berbagai sebab lain, maka ternyata staf sering tidak mempunyai waktu, perhatian, atau kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan itu dan untuk mencernakan implikasi-implikasi perubahan-perubahan itu untuk organisasi sendiri. Sering harus ditunggu sampai ada peralihan generasi atau peremajaan sebelum kemampuan itu dapat ditingkatkan. Bagaimana memperkembangkan suatu kemampuan informasional yang built-in? Barangkali dengan jalan memberi kesempatan kepada anggota-anggota staf untuk cuti belajar pada waktu yang tertentu. Suatu cara lain untuk meningkatkan kemampuan untuk mencernakan informasi baru ialah untuk mendirikan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset di luar atau di dalam organisasi yang bersangkutan. Pentingnya think tanks di Amerika Serikat baik untuk Angkatan Perang Amerika maupun untuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya ataupun bentuk bisnis besar cukup diketahui umum. Yang mungkin sekali kurang disadari di Indonesia misalnya ialah pentingnya otonomi dan pimpinan serta sifat sipil bagi efektivitas think tank itu, yang merupakan sebab utama dari keunggulan RAND Corporation dibandingkan dengan think tank lain yang misalnya melayani keperluan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat ialah bahwa RAND Corporation itu otonom,
dipimpin oleh seorang sipil dan terdiri dari orang-orang sipil, dan bahwa Rand selain menyelenggarakan pesanan dari majikannya, bebas untuk melakukan riset menurut kemauan sendiri. Demikianlah sarjana-sarjana berkualitas tinggi lebih tertarik untuk bekerja di situ. Mereka terdorong oleh perhatian ilmiahnya sendiri untuk menjalankan penelitian yang mungkin berfaedah untuk majikannya, dalam hal ini Angkatan Udara Amerika Serikat, tapi juga mungkin tidak. Namun kebebasan ini menjamin kualitas pekerjaan yang tinggi dan rencana-rencana yang inovatif, bahkan kadang-kadang radikal. Telah ternyata bahwa karena sarjana-sarjananya berkedudukan sipil, maka mereka lebih mudah dapat menyelami masalah-masalah yang tidak atau belum menjadi perhatian pihak resmi, dan lebih mudah dapat mengemukakan pandangan-pandangan baru. Seorang sarjana militer terlalu mudah dapat dibungkam mulutnya oleh seorang atasan karena kebetulan atasan itu tidak senang mendengarkan pikiran-pikiran atau rencana-rencana yang berlainan dengan pendapatnya atau berlainan dengan kebiasaannya. Di Indonesia, hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga intelektual sudah mulai dikembangkan, tapi masih belum juga agaknya ditemukan rumusan yang tepat yang memungkinkan hasil optimal. Di samping kemampuan informasional dan kemampuan analitis, suatu staf yang baik juga memerlukan kemampuan untuk sewaktu-waktu meninjau seluruh cakrawala untuk menemukan masalah-masalah, kesempatan-kesempatan atau sasaran-sasaran baru yang perlu dihadapi. Sering kita lihat bahwa suatu organisasi demikian terikat pikiran dan dana serta dayanya pada program-program lama yang sudah menjadi rutin, sehingga dalam menghadapi suatu keadaan yang berubah pesat, organisasi itu tidak mampu untuk menyesuaikan diri kepada keperluan-keperluan baru dan makin lama makin menjadi tidak relevan. Kemampuan ini yaitu kemampuan dalam hal mengamati cakrawala untuk menerapkan sasaran, peluang, dan keharusan yang baru merupakan suatu syarat mutlak bagi dinamik suatu organisasi dan menjadi suatu batu ujian bagi staf. Ketiga kemampuan itu yaitu informational capability, analytical capability, dan scanning capability dapat merupakan tiga faktor yang menentukan staff performance. Di dalam rangka itu, kemampuan untuk menggunakan PPBS merupakan suatu alat yang sangat penting. Namun gambaran yang disajikan di sini memperlihatkan juga agaknya bahwa di negara-negara yang sedang berkembang terdapat berbagai masalah organisasi yang tidak dapat diatasi oleh PPBS, melainkan yang sebaliknya menciutkan manfaat PPBS. Masalah-masalah itu harus sekaligus dan langsung dihadapi. Memang kita perlu menguasai semua alat yang diperkembangkan oleh ilmu manajemen modern, tapi pengembangan suatu cara dan manajemen yang sesuai dengan faktor-faktor khas yang melekat pada situasi sosial budaya negara-negara seperti Indonesia baru mungkin bila kita bersedia bergulat dengan masalah inefisiensi kita sendiri.